Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakal bahas request dari Bang Ahmad Arifin di TikTok ya tentang XLOOKUP di Google Spreadsheet. Jujur aja kalau spreadsheet aku jarang pakai ya teman-teman. Jadi tadi aku coba cari-cari info. Jadi nanti kalau ada yang mau ngoreksi atau nambahin atau mau komentar juga boleh teman-teman. Nah setelah aku cari tahu ternyata emang mirip ya Excel sama spreadsheet untuk rumus XLOOKUP-nya. Cuman ada beberapa istilah aja yang beda. Tapi sebenarnya intinya sama. Nanti kita akan pelajarin. Oke langsung aja kita mulai teman-teman. Kita pakai data kemarin aja ya yang VLOOKUP. Di sini kita mau nyari data nama customer berdasarkan nomor member ini. Caranya mirip ya kayak di Excel, kita ketik rumus dulu XLOOKUP-nya. Nah, kadang ya, habis ngetik rumus, keterangan formulanya nggak muncul. Habis ini formulanya apa yang harus diisi, teman-teman. Kalau di tempat teman-teman nggak muncul keterangannya, teman-teman bisa klik tanda tanya ini. Dan setelah diklik jadi kelihatan. Bahkan ini juga ada keterangannya ya, teman-teman. Nah, kita disuruh masukin search key. Search key itu data acuan di data utama ini, teman-teman. Jadi kita di sini kita klik yang 102 ini. Nah, di spreadsheet itu tanda pemisahnya pakai koma ya, teman-teman. Nah, terus lookup range itu data acuan di tabel referensinya. Jadi kita blok yang A17 sampai A23 ini, teman-teman. Jangan lupa dikunci atau di absolute ya, teman-teman. Kalau di Excel kita pakai F4, tapi kalau di spreadsheet setahu aku harus manual ya, teman-teman. Jadi harus diketik $. Coba barangkali ada teman-teman yang tahu cara cepetnya ya. Jadi ini aku tadi searching harus diketik manual gitu. Jadi kita kasih $, di depan kolom sama barisnya gitu. Nah, habis dikasih $, kita lanjut ke result range ini. Artinya data yang mau dimunculin di tabel referensinya itu yang mana gitu. Jangan lupa dikasih $, juga teman-teman. Oke, yang lainnya opsional ya, nggak usah diisi nggak apa-apa. Terus di enter, nah gini hasilnya teman-teman. Jadi dia bakalan nampilin hasil nama customer ini gitu. Nah terus tadi ya kalau kita lihat ya di sini tuh ada missing value, match mode sama search mode. Nah ini sama kayak waktu kita pakai Excel kemarin, cuman bedanya istilahnya aja sih sebenarnya bedanya. Missing value ini sama kayak if not found yang kemarin kita udah pelajari di Excel gitu. Coba ya lanjutin rumus yang tadi aja ya. Ini kan ada keterangannya teman-teman. Intinya nilai apa yang pengen kita tampilin kalau nggak ada data yang sama. Jadi misalnya kita kasih keterangan kalau misalnya datanya nggak ada, dia harus nampilin tulisan tidak terdaftar. Ya udah kita tulis saja tidak terdaftar, jangan lupa dikasih tanda petik ya teman-teman kalau rumusnya karakter. Terus oke. Nah, terus angka 102 ini kita ubah jadi 110. Nah, dia bakal berubah otomatis jadi keterangannya tidak terdaftar. Nah, jadi itu missing value teman-teman. Sama kayak if not found kalau di XLOOKUP yang Excel. Selanjutnya match mode ya. Ini juga sama sih sebenarnya kayak Excel teman-teman. Di sini ada keterangannya kalau 0 itu exact match atau yang sama persis kayak data yang dicari gitu. Kalau nggak ada berarti dia bakalan NA kalau Excel ya. Not available gitu. Kalau 1 dia bakal nampilin data yang lebih besar kalau misal datanya nggak ditemukan. Jadi misal kita isi 1 ya. Dan di bagian nomor ini kita ganti jadi 100. Nah 100 kan nggak ada di tabel referensi. Jadi dia bakal milih yang di atasnya gitu. Jadi pilihannya yang 101 yaitu angka. Kalau kita pilih yang -1, dia bakal milih yang di bawahnya. Intinya sama kayak kemarin kita udah belajar ya di match mode ya. Jadi teman-teman kalau belum paham, coba cek video kemarin ya, udah aku bahas panjang lebar tentang ini gitu. Terus habis itu kita ke search mode teman-teman. Search mode-nya juga intinya sama. Di sini keterangannya kalau misalnya datanya ganda di tabel referensi kita ya, tabel referensi ya yang ganda ya. Nah, kita bakal pilih yang mana nih? Kalau 1 berarti dia bakal nampilin data yang pertama kali muncul, artinya yang paling atas. Misalnya tabel referensi ini nomornya kita ubah jadi 101-nya ada 2 gitu. Nah, kalau kita pilih 1, berarti dia bakal nampilin bahwa customer nomor 101 itu namanya Angga gitu. Tapi kalau kita pilih -1, dia bakal nampilin yang paling bawah. Dan bakal bilang kalau customer yang nomor 101 itu namanya Budi, teman-teman. Gitu. Ya ini mirip ya teman-teman kayak Excel kemarin. Cuman ada sedikit perbedaan istilah aja tapi sebenarnya intinya sama. Nah gitu teman-teman. Itu XLOOKUP di Excel dan spreadsheet gitu. Oke mungkin itu aja teman-teman. Makasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di next video.